gue buat guideline dan langsung gue abisin pakai shaver kali ini. Nah, shavernya dari Kime. Hah? Apaan? Rambut lo lemes kayak orang puasa? Kayaknya lo harus nonton video ini deh. Dan lo simak kayak gimana cara gue potongnya. Karena rambut yang lemes itu butuh cara yang tepat. Oke, simak ya. Dan let's go! Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian pada sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan nunjukin ke kalian kayak gimana cara gue potong rambut yang lemes, teman-teman. Iya, yang lemes kayak orang puasa. Tapi nggak juga sih, nggak yang selalu orang puasa itu lemes ya. Tapi kebetulan rambut customer gue ini karakternya lemes, ya jadi jatuh gitu. Nah, tips dari gua untuk rambut kayak gini adalah yang penting jangan terlalu panjang. Oke, kenapa jangan terlalu panjang? Untuk rambut lemas dan dibiarkan panjang itu akan lebih mudah jatuh dianya. Maksudnya dianya itu rambutnya ya. Iya, kalau rambutnya kepanjang itu akan gampang jatuh karena kan lemas. Nah, akan tampak terlihat lepek. Karena apa? Bisa jatuh karena batang rambut yang panjang itu akan menopang rambut yang panjang itu akan lebih berat untuk jadi bervolume. Makanya rambut dengan karakter kayak gini jangan terlalu panjang, karena kalau dibiarkan terlalu panjang akan tampak terlihat lepek dan akan tampak terlihat tipis, teman-teman. Jadi kebetulan rambut customer gue kali ini karakternya itu yang lemas dan volumenya nggak terlalu tebal, artinya tipis enggak tapi sedang enggak, apalagi tebal, pokoknya kayak gitu ya. Nah, makanya kali ini gue sarankan rambutnya ya gue potong ideal, nggak gue biarin terlalu panjang. Supaya apa? Supaya nanti waktu di styling dia bisa buat bervolume dan nggak jatuh juga karena lemes ya kan, lemes kayak orang puasa. Oke, jadi tadi langkah pertama gue potong rambut bagian atas dulu. Gue potong seperlunya karena kebetulan nggak terlalu panjang. Iya, ternyata customer gue kali ini memang customer loyal gue. Jadi memang biasa dia cukur sama gue. Ya udah, belum terlalu berbulan-bulan dia potong, sekarang udah cukur lagi. Ya udah, cukup gue maintenance atau menjaga bentuknya, mengembalikan bentuk awalnya. Jadi ya udah tinggal ngebalikin atau balikin rambut dia model sebelumnya. Belibet banget gua. Ya pokoknya kayak gitu tadi. Yang penting jangan terlalu panjang ya. Jadi buat lo yang punya rambut dengan karakter lemas kayak menahan lapar, jangan biarin panjang, karena kalau rambut lo biarin panjang akan tampak lepek. Kenapa? Karena batang rambut yang panjang itu akan lebih berat menopangnya. Efek dari gravitasi ya, dia akan jatuh ke bawah, ya nggak sih? Jadi harus dengan panjang yang ideal. Oke, jadi rambut bagian atas tadi udah gue potong secukupnya. Gue sisir ke kiri semua, gue balas ke sisi kanan semua, dan gue potong secukupnya. Nah, sekarang lanjut. Gue pengen buat fade di bagian samping dan belakangnya. Yes, gue mulai dengan guard nomor 2 kali ini untuk ngebuat pola, yaitu baseline atau garis dasar, teman-teman. Garis dasar ini adalah area di mana nanti gue akan buat fade-nya atau gradasinya ya. Kayak gitu. Nomor 2, polanya lo bisa perhatikan. Nah, polanya nggak harus kayak gini ya. Kenapa gue buat pola kayak gini? Karena ya gue nyesuaiin bentuk kepala juga, kontur kepalanya juga, anatomi kepalanya juga. Supaya apa? Supaya buat bentuk kepala belakang yang tidak terlalu semok, berisi. Gue buat polanya agak landai ke bawah kayak gitu, teman-teman, supaya bisa menambah efek ada konturnya kayak gitu ya. Jadi kepala belakangnya nggak terlalu rata atau tepos, artinya ya biar ada konturnya gitu aja ya. Lanjut, kali ini gue buat guideline, teman-teman. Kalian bisa perhatikan guideline-nya melengkung ke bawah, karena ya tadi gue bilang gue pengen di situ ada kontur supaya bentuk kepalanya
lebih ada konturnya. Apa sih ya? Ya pokoknya mudah-mudahan kalian paham ya apa yang gue maksud. Pokoknya kayak gitu, supaya tujuannya adalah supaya biar nggak tepos atau nggak rata kepala bagian belakangnya. Oke, gue buat guideline dan langsung gue abisin pakai shaver kali ini. Nah, shavernya dari Kime. Tadi trimmernya juga dari Kime. Nah, sekarang suka banyak yang nanya juga, bang itu clipper yang warna coklat itu mereknya apa? Sebenarnya warnanya coklat apa merah sih? Atau merah hati? Ya pokoknya ini. Nah ini clippernya dari Wall Magic Clip. Jadi mereknya Wall, seriesnya Magic Clip ya. Dan next pakai guard nomor 1 buat middle line atau garis tengah, dan langsung gue ilangin garis tengahnya. Nah, waktu buat garis tengah tadi atau middle line tadi pakai levering close. Nah, ngilanginnya pakai levering open. Jadi seperti biasa prinsipnya adalah buat garis ilangin garis. Kalau buat garisnya pakai levering close, berarti ngilanginnya pakai levering open. Nah, di situ dibutuhkan gerakan aerodinamis, aerodinamis. Pokoknya di situ dibutuhkan gerakan lo mencungkil atau C-move atau landai, terus kemiringan blade clippernya juga diperhatikan. Nah, karena rambutnya nggak terlalu rapat atau nggak terlalu tebal kali ini, gue harus hati-hati karena sekali kedalaman dia akan ngebuat garis baru. Nah, kalau garis baru terbuat ya tercipta, ya otomatis gue harus ngilangin lagi. Jadi gue harus pelan-pelan di sini waktu flicknya, mencungkilnya ini ya gue harus pelan-pelan. Ini kan gue cepetin. Jadi, nah ini nih speed normal nih. Gue harus pelan-pelan supaya nggak tercipta garis baru. Untuk tipikal rambut kayak gini yang ketebalannya atau volumenya nggak terlalu rapat. Nah, ini dibutuhkan ketelitian, telaten atau kesabaran juga, supaya apa? Supaya gradasi atau fade yang tercipta nanti akan lebih smooth dan halus tentunya. Oke, lanjut pakai guard nomor setengah kali ini. Teman-teman, gue nggak terlalu ceritain detailnya ya, karena kalau kalian sudah biasa nyukur, gue yakin cukup ngelihat gerakan gue yakin kalian paham apa yang harus lo lakukan. Yang penting intinya adalah kita ngelakuin apa, tahu tujuannya buat apa, dan tahu alasannya buat apa. Nah, contohnya kayak gini. Tadi gue pakai guard nomor 1 dengan levering close. Tujuannya buat middle line. Alasannya apa? Alasannya supaya tercipta garis baru. Nah, nextnya leveringnya open. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan garis. Alasannya ya karena tadi buatnya pakai levering close, berarti ngilanginnya pakai levering open. Nah, kayak gitu teman-teman, prinsipnya atau intinya ya. Kalau lo ngelakuin teknik atau gerakan, yang penting lo tahu tujuannya untuk apa dan alasannya untuk apa. Jadi gue nggak perlu repot-repot menjelaskan. Asik, repot-repot nggak sih, nggak repot. Gue kan hanya menceritakan. Ya, gue nggak perlu menceritakan secara detail. Yang penting lo perhatikan aja kayak gimana gerakannya. Dan yang penting intinya lo tahu alasannya dan tujuannya untuk apa ngelakuin gerakan tersebut atau teknik tersebut. Oke? Paham ya? Pokoknya kalau nggak paham tulisin aja sih pertanyaan kalian di kolom komentar, karena akan dengan senang hati gua membalas atau membaca komentar-komentar kalian. Ya kalau kelamaan balasnya berarti gua lagi nyukur atau antrian gua lagi panjang. Ya sabar-sabar. Kalau gua ada waktu, komentar lo akan gua baca, dan kalau gua sempet gua akan balas. Oke. Seru sekali kayaknya ya. Thank you banget teman-teman udah nyimak video gue ini sampai di sini. Asli gue makasih banget buat lo yang masih mendukung dan mensupport channel gue dan masih menyimak video gue sampai di sini. Thank you berat, makasih banget buat kalian.
Nah nih buat teman-teman yang baru gabung di video gua atau di channel gua, tenang. Gua tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe. Ya tahu kan yang tombol merah itu, terus nanti ada emot loncengnya. Nah itu dipencet aja. Gak usah diingetin lah ya, karena gue yakin kalian paham ya gak sih? Oke, kayak gitu ya. Pokoknya kesimpulannya tadi untuk teknik, yang penting lo tahu tujuannya dan alasannya untuk apa. Nah, untuk rambut yang lemes kayak orang puasa ini, itu tadi kuncinya, jangan lo biarin terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang nanti keringnya akan tampak lepek teman-teman. Oke, udah ya. Udah, gue Didi pakai Y, bukan pakai I, pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah, tidak berkenan, nggak jelas, bacotnya berlebihan. Ya ngalor ngidul. Yang penting gue berharap kalian paham, dan gue berharap video ini bermanfaat buat kalian ya. Lo ambil benernya, lo buang buruknya. Oke, gue tunggu pertanyaan, saran, kritik, komentar kalian di kolom komentar. Oke, iya, gue nggak masalah di komentar negatif, tapi usahakan jangan pakai kata-kata negatif. Ya ini gue ngingetin ya, karena kalau pakai kata-kata negatif, komentar lo nggak ada notifikasinya, gue nggak bisa baca, jadi gue nggak bisa belajar dari komentar atau kritikan lo. Oke? Ya oke lah, masa enggak? Jadi nanti lo simak aja video before and afternya jadinya kayak gimana. Terima kasih banyak. Gue terlalu banyak. Kok terlalu banyak? Dan bye.